Oke, kita OTW ke Purwakarta, guys. Pulang ke Purwakarta. Mau Idul Adha-nya di Bab 205-206. Ye Guan menatap dua kaisar dewa yang bergegas ke arahnya, memegang pedang Singdao erat-erat di tangan kanannya. Dia tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, aku akan tetap mencobanya. An Yu, Chen Guanzi dan yang lainnya berdiri di depannya. Tentu saja, mereka tidak bisa membiarkan kedua kaisar dewa ini mendekati Ye Guan. Meskipun Ye Guan sangat jahat, Anda harus tahu bahwa ini adalah kaisar ilahi. Bahkan puluhan juta tahun yang lalu, dia adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Ye Guan saat ini tidak bisa bersaing dengannya. Tapi saat ini, Ye Guan tidak takut sama sekali. Merasa percaya diri? Tidak. Di depan dua kaisar dewa ini, dia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tetapi dia tidak takut. Dia akan mati begitu saja jika dia tidak punya pilihan. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menginjak kaki kanannya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang dan membunuhnya. Melihat pemandangan ini, ekspresi An Yu dan orang lain di sampingnya berubah drastis dalam sekejap. Mereka tidak menyangka Ye Guan akan mengambil inisiatif menyerang saat menghadapi serangan dua kaisar dewa. Kecepatan Ye Guan terlalu cepat. Ketika An Yu dan yang lainnya bereaksi, mereka sudah bergegas keluar dan tidak bisa menghentikannya sama sekali. Ye Guan memegang pedang berjalan dan membunuh dua kaisar dewa. Pada saat ini, dia telah melupakan hidup dan mati. Sejak pertempuran dengan Lu Tian, dia menahan napas. Para bos datang untuk menindas pemula ini satu demi satu. Itu sangat tidak sopan. Tentu saja, jika ada seseorang di lapangan yang bisa melawan dua kaisar dewa ini, dia tentu saja tidak akan mengambil tindakan. Tapi masalahnya adalah An Nanjing ditahan, dan tidak ada seorang pun di lapangan yang bisa melawannya dua kaisar dewa. Jika dia tidak berdiri, dia akan mati. Dia tidak ingin melihat orang lain mati demi dia. Perasaan itu sungguh tidak nyaman. Urus urusanmu sendiri. Karena kamu di sini untuk membunuhku, Ye Guan, maka aku, Ye Guan, akan membawanya sendiri. Pada saat ini, kekuatan pedang Ye Guan mencapai puncaknya. Ini adalah pedang yang membuatnya melupakan hidup dan mati. Ketika Anda tidak lagi takut mati, apa maksud kaisar ilahi? Jika Anda tidak bisa hidup, mintalah kematian. Ye Guan tiba-tiba meraung, dan guntur tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Pedang Singdao merobek ruang dan waktu dan menebas langsung kedua kaisar dewa. Pada saat ini, baju besi berskala emas tiba-tiba menyelimuti Ye Guan. Dilindungi oleh Dewa Naga, pada saat kritis ini, Ao Qian langsung menggunakan perlindungan Dewa Naga. Saat ini, Ao Qian juga menantikan kematian. Karena dia juga tahu betul bahwa belum lagi dia, bahkan leluhurnya dari klan Tianlong tidak dapat mengalahkan kedua kaisar dewa ini di sini. Tapi, jadi kenapa? Bertarung, nampaknya bukan tidak mungkin masuk neraka bersama pemuda ini. Satu orang dan satu naga, pada saat ini, mereka semua bertekad untuk mati. Di kejauhan, Kaisar Nagi, yang memegang pedang panjang, adalah yang pertama menyerang. Niat membunuh melonjak di matanya.
dan dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas langsung ke pedang Singgau milik Ye Guan. Dia tidak menahan apapun dengan pedang ini dan menggunakan seluruh kekuatannya. Anak ini tidak dapat dipelihara. Jika Anda tidak membunuh hari ini, akan sulit untuk membunuh besok. Ledakan saat pisaunya jatuh, bang. Di mata semua orang, pedang Kaisar Nagi hancur dan berubah menjadi bubuk. Tapi hampir di saat yang sama, Ye Guan terbang langsung. Penerbangan ini, dia terbang puluhan ribu kaki jauhnya dalam sekejap. Sisik emas di tubuhnya hancur sedikit demi sedikit bersama dengan tubuh Ye Guan. Pada saat ini, Kaisar Dewa lainnya bergegas mendekat, dan kekuatan yang kuat langsung mengguncang tanah dan meledakkan ruang dan waktu di sekitarnya, yang sangat menakutkan. Namun di saat kritis ini, Ao Qian tiba-tiba mengambil inisiatif untuk berpisah dari Ye Guan. Ao Qian tiba-tiba meraung, memulihkan tubuhnya dan menjelma menjadi naga raksasa. Lalu dia langsung membungkus jiwa Ye Guan selapis demi selapis dengan tubuhnya sendiri. Ledakan, pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba menerpa Ao Qian. Ledakan, kekuatan kuat Kaisar Dewa menghantam tubuhnya. Dan Ao Qian tiba-tiba menjerit nyaring. Di saat yang sama, tubuhnya mulai hancur dan mati lapis demi lapis. Belum lagi dia, bahkan nenek moyangnya dari klan Tianlong tidak dapat menahan serangan penuh Kaisar Dewa di sini. Ao Qian memandang Ye Guan dalam pelukannya dan tersenyum sedih. Apakah kamu masih mengingatku di masa depan? Ye Guan, yang sudah berada dalam tubuh jiwanya, disambar oleh 5 guntur, dan di depannya Ao Qian terlihat dengan mata telanjang. Kecepatannya menghilang. Saat ini Ao Qian seperti selembar kertas terbakar, menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kamu memandang Ao Qian yang akan menghilang sepenuhnya di depannya. Pada saat ini, dia benar-benar kecewa. Naranga, Ji Xuan, sekarang Ao Qian lagi. Ye Guan tiba-tiba terkekeh dan tersenyum. Rambut hijau di kepalanya mulai memerah satu persatu pada saat ini. Di saat yang sama, darah di tubuhnya yang telah tertidur selama 18 tahun tiba-tiba mendidih. Ledakan. Lampu merah samar muncul di sekitar Ye Guan, dan ruang serta waktu di sekitarnya mulai bergetar hebat pada saat ini. Pada saat ini, An Nanjing tiba-tiba meraung di kejauhan. Xiaota, kenapa kamu tidak mengambil tindakan? Mendengar ini, Xiaota terpana di tubuh Ye Guan. Mengambil tindakan, suara misterius itu tiba-tiba berkata dengan marah. Mengapa kamu tidak segera melindungi gadis kecil ini? Apakah kamu ingin mati? Saat ini, Xiaota kembali sadar. Setelah sadar kembali, Xiaota tiba-tiba panik. Astaga! Lupa mengambil tindakan. Ledakan. Sinar cahaya keemasan keluar dari tubuh Ye Guan. Untuk sesaat, cahaya keemasan ini melindungi Ao Qian yang akan menghilang sepenuhnya. Namun, meski begitu, Ao Qian masih menghilang, namun menghilang lebih lambat. Melihat pemandangan ini, Xiaota menjadi bingung. Apa yang terjadi? Suara misterius itu berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah hukum dunia nyata, dan tidak diatur oleh dunia ini. Xiaota berkata dengan cepat, apa yang harus kita lakukan? Suara misterius itu berkata,
Saat gadis kecil ini meninggal, lelaki kecil ini pasti akan membencimu dan orang tuanya. Kamu harus menunggu sampai mati. Oh sial, Xiaota tiba-tiba panik saat ini. Pada saat ini, Ye Guan di samping tiba-tiba meraung, di mana penguasa reinkarnasi, keluar. Petik 2. Di atas kepala Ye Guan, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan seorang pria paruh baya keluar dengan cepat. Ye Guan berkata dengan marah, "Selamatkan dia, cepat." Wajah penguasa reinkarnasi sangat jelek. Tuan muda, dia terluka oleh hukum dunia nyata dan bukan milik alam semesta kita. Mendengar ini, wajah Ye Guan langsung menjadi ganas. Ledakan, dalam sekejap, kekuatan darah yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan dalam sekejap, niat membunuh yang mengerikan menyebar dari lapangan. Saat ini, rambut hitam Ye Guan telah berubah menjadi merah darah. Tidak hanya itu, tubuhnya juga sedikit demi sedikit memerah. Brengsek, Xiaota dengan cepat berubah menjadi cahaya keemasan dan menyebarkannya ke arah Ye Guan, mencoba menekan kekuatan garis keturunan Ye Guan. Namun, begitu ia menerkam, ia langsung terlempar oleh kekuatan darah yang mengerikan. Xiaota bingung. Pada saat ini, An Nanjing tiba-tiba muncul di depan Ye Guan, dan dia membanting tangan kanannya ke bahu Ye Guan. Ye Guan tiba-tiba membuka matanya dan menebas dengan pedangnya. Pedang berjalan, meskipun dia hanya memiliki jiwa. Pada saat ini, kekuatan pedangnya 10 kali lebih menakutkan daripada saat dia menyatu dengan Aoki Anqian. Garis keturunan gila, garis keturunan nomor 1 di seluruh dunia. Dengan berkah dari kekuatan garis keturunan ini, kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Seorang Nanjing sedikit mengernyit. Dia gemetar dan muncul tepat di belakang Ye Guan. Ye Guan menebas udara dengan pedangnya, dan galaksi meledak pada saat ini. Semua orang kaget, kedua kaisar dewa di kejauhan juga penuh ketakutan. Kekuatan pedang ini tidak normal. Kali ini, tangan kanan An Nanjing kembali menekan dengan kuat. Ledakan. Kekuatan garis keturunan Ye Guan langsung ditekan. Tapi saat berikutnya, boom, di dalam tubuh Ye Guan, lampu merah tiba-tiba meledak, dan kekuatan darah yang kuat mengejutkan An Nanjing mundur beberapa langkah. Melihat pemandangan ini, mata An Nanjing berkilat tak percaya. Dan Xiaota di samping juga tercengang. Apa-apaan? Bahkan An Wusen tidak bisa menekannya. Lelucon kosmik macam apa yang kamu bercanda? Pada saat ini, An Nanjing tiba-tiba melangkah maju lagi. Dia meletakkan tangannya di bahu Ye Guan, dan kekuatan niat bela diri yang kuat langsung menyelimuti Ye Guan. Tekan dengan paksa. Sekarang Ye Guan tidak bisa menahan kekuatan garis keturunan gila itu. Jika garis keturunan gila itu terbangun, kecerdasannya akan terkikis. Namun, pada saat ini, bahkan Dewa Anwu merasa sulit untuk menekan garis keturunan gila ini. Garis keturunan gila yang kuat telah terdiam terlalu lama. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk bangkit sepenuhnya. Bagaimana dia bisa bersedia untuk ditekan? Melihat pemandangan ini, wajah An Nanjing menjadi serius. Dia tidak menyangka generasi Ye Guan memiliki garis keturunan yang begitu gila hingga begitu menantang. Dan jika dia menekannya lagi dengan paksa,
Ye Guan akan terluka. Ye Guan harus menekannya sendiri. Memikirkan hal ini, An Nanjing dengan cepat melihat ke arah Ao Kian Kian yang dilindungi oleh menara kecil tidak jauh dari sana. Pada saat ini, Ao Kian Kian belum sepenuhnya menghilang di bawah perlindungan menara kecil. Namun situasinya tidak optimis. Wajah seorang Nanjing sangat muram. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Ta tidak mengambil tindakan pada saat kritis. Pada saat ini, darah iblis gila di tubuh Ye Guan terus menyebar dari lapangan seperti gelombang, dan ruang serta waktu di sekitarnya diwarnai merah darah pada saat ini. Dan matanya berangsur-angsur berubah menjadi lautan darah. Semua orang terkejut. Di kejauhan, wanita dewa itu menatap Ye Guan dan mengerutkan kening, garis keturunan gila. Saat An Nanjing menyerangnya barusan, dia juga menggunakan metode rahasia untuk menghindari pukulan fatal An Nanjing. Selama dia tidak suka berkelahi, bahkan An Nanjing pun tidak bisa membunuhnya dengan mudah. Pada saat ini, dia menatap Ye Guan dengan tatapan serius di matanya, tetapi juga sedikit rasa ingin tahu. Dia telah mendengar tentang garis keturunan gila. Dalam pertempuran tahun itu, ketika Master Pedang Manusia memasuki dunia nyata, dia sudah dalam keadaan gila. Belakangan saya mendengar bahwa pada hari itu, dunia nyata seperti lautan darah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, dunia nyata telah diserang. Justru karena inilah dunia nyata menganggap pertempuran itu memalukan. Dan sekarang, dia melihat darah iblis gila itu lagi. Selain wanita dewa, kedua kaisar dewa juga memiliki ekspresi yang sangat serius. Pria tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Ambil tindakan." Wanita dewa itu menggelengkan kepalanya, keadaan jiwanya terlalu lemah untuk ditanggung. Jika kamu membiarkan garis keturunan iblis gila ini bangkit, dia akan bunuh diri. Mendengar ini, kedua kaisar dewa itu mengangguk sedikit. Di kejauhan, ekspresi An Nanjing menjadi semakin serius. Dia juga tahu bahwa Ye Guan saat ini tidak akan pernah bisa membangkitkan darah iblis gila. Ye Guan saat ini tidak hanya tidak memiliki tubuh, tetapi wilayahnya sendiri masih sangat rendah. Dan dia pasti tidak akan mampu menahan darah iblis gila ini. Setelah terbangun sepenuhnya, kecerdasan spiritual Ye Guan kemungkinan besar akan terkikis, dan prioritasnya akan berubah, dengan garis keturunan gila yang memimpin. Terlebih lagi, dalam situasi saat ini, Ye Guan tidak dapat mengendalikan garis keturunan gila ini. Memikirkan hal ini, kilatan tekad melintas di mata An Nanjing. Dia mengambil langkah maju dan meletakkan tangan kanannya pada Ye Guan lagi, tepat ketika dia ingin menekannya lagi dengan paksa. Namun, pada saat ini, mutasi terjadi lagi. Ledakan di tubuh Ye Guan, cahaya ungu tua tiba-tiba naik ke langit. Dalam sekejap, cahaya ungu yang kuat mengejutkan garis keturunan dan mundur dengan keras. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Benda apa ini? Seorang Nanjing juga tercengang saat itu juga. Pada saat ini, kekuatan misterius yang menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuh Ye Guan lagi. Xiao Ta tiba-tiba berkata dengan ngeri, "Tidak, garis keturunannya yang lain juga akan bangkit, sialan, sial, tolong hubungi Sister Tianming." Garis keturunan lain, pada saat ini,
Semua orang tercengang. Apakah Ye Guan memiliki garis keturunan lain? Yang membuat semua orang semakin bingung adalah bahwa garis keturunan lain ini sebenarnya dapat mengusir garis keturunan gila tersebut. Bukankah garis keturunan setan gila dikenal sebagai garis keturunan nomor 1 di seluruh dunia? Apakah ada garis keturunan yang bisa menandinginya? Semua orang benar-benar bingung. Saat ini, Xiao Ta benar-benar panik. Astaga, gila, semuanya gila. Jika Anda tidak bangun, Anda tidak akan bangun. Begitu Anda bangun, semua orang akan bangun. Seorang Nanjing mengerutkan kening dalam-dalam. Garis keturunan lain? Terlebih lagi, garis keturunan ini tidak lebih lemah dari garis keturunan iblis gila. Jelas sekali, ini adalah garis keturunan Ibu Ye Guan. Qin Guan, wanita dari galaksi itu, pada saat ini, kekuatan kuat lainnya dari garis keturunan gila muncul dari tubuh Ye Guan, dan kemudian, di depan mata semua orang, kedua garis keturunan itu mulai bertarung. Semuanya, pada saat ini, jiwa Ye Guan menjadi ilusi. Brengsek, apakah kedua garis keturunan ini mencoba membunuh tuan mereka? Di sisi lain, wanita dewa itu menatap Ye Guan, matanya menjadi semakin kejam. Intuisinya memberitahunya bahwa jika dia tidak menyingkirkan anak laki-laki ini hari ini, dia akan menyebabkan bencana dunia di masa depan. Saat dia membaca ini, wanita dewa membuka telapak tangannya, dan jimat emas tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Semua orang di alam Anwang kita, Kaisar Dewa, Dewa Tuhan, siapapun yang bisa bertarung, ayo kepadaku segera. Gunakan kecepatan tercepatmu. Jika ada yang berani menundaku, aku akan menggali kuburan 18 generasi leluhurnya. Setelah mengatakan itu, dia berhenti dan kemudian berkata, "Bawalah ciuman pangeran ini bersamamu, ada di sini, segera." Di samping, ekspresi Tuan Ji berubah drastis. "Rajaan, pengawalmu menjaga Miji, jika..." Wang An menunjuk dengan marah ke arah Ye Guan, ini adalah ancaman terbesar. Kamu tidak bisa memberinya kesempatan untuk berkembang, mengerti? Tuan Nagi tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Saya harus mengatakan bahwa Ye Guan ini memang monster. Dan dia bahkan memotong pedangnya menjadi beberapa bagian saja. Sekarang, itu harus diberantas. Rajaan masih sedikit gelisah. Dia berjalan mondar-mandir. Dia melirik An Nanjing di kejauhan, lalu ke Ye Guan. Akhirnya, dia berhenti, lalu mengeluarkan jimat emas dengan mata dingin. Aku ingin melamar kuil sejati untuk penyebaran Twilight of the Gods. Saya ingin memobilisasi 10.000. 10.000. Penatua Nagi dengan cepat berkata, "Rajaan, totalnya hanya ada 10.000 Ragnarok. Mereka dimobilisasi untuk menonton. Sesuatu yang besar akan terjadi di Suanji." Rajaan berkata dengan marah, "Tidak bisakah kamu melihat ancaman dari Ye Guan ini? Orang ini adalah dewa perang dan kaisar pedang yang hebat, 2 garis keturunan khusus dan jenius. Cepatlah, persetan denganku. Yang paling penting adalah dia memiliki otak yang bagus. Hanya dengan menyingkirkannya sekarang kita dapat menghentikan kerugian tepat waktu di masa depan." Orang tua itu tampak sedikit jelek dan berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi kuil sejati tidak akan setuju. Rajaan menatap Ye Guan di kejauhan. Pukulan. Tuan Yu tertegun.
rajaan tanpa ekspresi. Biar ku beritahu, bakat Ye Guan ini jauh melebihi para ahli pedang di dunia. Dia hanyalah seorang super jenius yang jarang terlihat dalam miliaran tahun. Dia baru berusia 18 tahun, tapi aku bukan lagi lawannya. Dia digantung dan dipukuli. Mendengar ini, wajah Yulao dipenuhi dengan keterkejutan. Mainkan seperti ini, jika kamu bermain seperti ini, atasan pasti akan menganggapnya sangat serius. Najiro tiba-tiba berkeringat dingin, rajaan ini agak jahat. Rajaan menatap Ye Guan dari kejauhan, dia harus membunuh si jenius sedini mungkin. Di kejauhan, An Nanjing sangat khawatir saat ini. Karena dua garis keturunan di tubuh Ye Guan masih bertarung sengit dan pertarungan semakin intens dan tidak ada yang mau menerima satu sama lain. Tapi saat ini, Ye Guan tidak bisa lagi menahan siksaan mereka, dan jiwanya semakin gelap. Jika dia terus bertarung seperti ini, jiwa Ye Guan akan hancur. Alasan An Nanjing khawatir saat ini adalah karena sulit baginya untuk mengambil tindakan. Tentu saja, dia tidak takut dengan kedua garis keturunan ini. Xiaota tiba-tiba gemetar dan berkata, bagaimana kalau kita membiarkan Sister Tianming mengambil tindakan? Seorang Nanjing berkata tanpa ekspresi apakah. Kamu meremehkan kakeknya. Xiaota tiba-tiba tidak berani berbicara. Nyonya An, jika Anda memakai topi ini, bagaimana menara kecil saya bisa menahannya? Melihat jiwa Ye Guan menjadi semakin ilusi, An Nanjing tidak ragu-ragu lagi dan bersiap untuk memanggil Master Pedang Baju Hijau. Begitu Master Pedang Baju Hijau muncul, garis keturunan gila ini tentu saja tidak akan berani menimbulkan masalah. Bagaimanapun juga, garis keturunan gila dari Master Pedang berkemeja biru adalah sumbernya. Tetapi pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi, dan kedua pembuluh darah itu bertarung dan benar-benar menyebar ke pedang Xingdao di tangan Ye Guan. Melihat pemandangan ini, An Nanjing tercengang. Pada saat ini, pedang Xingdao tiba-tiba bergetar hebat dan saat berikutnya, pedang itu berubah menjadi cahaya pedang dan tenggelam ke dalam tubuh Ye Guan. Ledakan, dalam sekejap. Dua semburan kekuatan garis keturunan langsung musnah. Di saat yang sama, garis keturunan gila dan garis keturunan misterius di tubuh Ye Guan segera kembali tenang, dan dia tidak lagi berani mengacaukannya. Sialan, beraninya kau memukulku saat berkelahi, siapa yang memberimu keberanian? Kedua garis keturunan itu terdiam seketika tanpa perlawanan apapun. Mereka tidak takut pada An Nanjing karena mereka tahu bahwa An Nanjing tidak berani mempermainkan mereka dengan serius. Namun, pedang berjalannya berbeda. Pedang ini berani menjadi nyata. Pedang ini agak mirip harimau. Meskipun kedua garis keturunan itu ditekan, jiwa Ye Guan menjadi ilusi dalam sekejap dan hampir menghilang. Jika pedang Xingdao digunakan sedikit lebih keras, jiwa Ye Guan mungkin akan musnah. Sebuah Nanjing merentangkan tangan kanannya, dan roh bela diri yang kuat langsung menyelimuti jiwa Ye Guan, tapi efeknya kecil. Melihat adegan ini, An Nanjing mengerutkan kening. Dia pandai bertarung, tapi tidak pandai menyelamatkan orang. Tidak hanya Ye Guan, tapi juga Ao Qian-Qian di sampingnya. Pada saat ini, Ao Qian-Qian sama ilusinya dengan gumpalan asap biru.
Seorang Nanjing tiba-tiba melihat ke arah Li Banzi yang berdiri di samping pedang King Xuan. Li Banzi berkata dengan suara yang dalam, pedang itu ada di tangan Dong Lijing, dan saat ini, dia berada di medan perang Suzhen. Ini An Nanjing mengerutkan kening. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul di menara kecil, saya akan melakukannya. Saat suara itu jatuh, seberkas cahaya tiba-tiba menyelimuti Ao Qian. Dalam sekejap, Ao Qian langsung diterima di menara kecil. Di saat yang sama, cahaya ungu tua menyelimuti Ye Guan dengan kekosongan. Kekuatan hukum yang sebenarnya mulai menghilang sedikit demi sedikit. Pada saat ini, mata wanita dewa di kejauhan tiba-tiba menyempit, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba memelototi Xiaota, itu kamu. Xiaota berkata dengan cepat, apakah dia? Menebaknya, jangan khawatirkan dia membuatmu takut. Xiaota berkata dengan suara yang dalam, sialan, tidak ada orang yang baik. Di kejauhan, ada sedikit keraguan di mata Raja An menyelamatkan naga dan Ye Guan berarti mengambil tindakan. Bukan berarti tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang bisa melakukannya, tapi sangat sedikit. Dan bosnya, wajah Raja An menjadi gelap dan dia menatap Ye Guan dari kejauhan. Ada begitu banyak orang di bajingan ini. Di kejauhan, Ye Guan perlahan membuka matanya. Saat ini, dia merasa sangat lelah. Di samping, wajah Ji Xuan dan yang lainnya penuh kekhawatiran. Keadaan Ye Guan barusan benar-benar menakutkan. Seorang Nanjing memandang Ye Guan di depannya, bagaimana perasaanmu? Ye Guan tidak menjawab. Dia menoleh dan melihat sekeliling. Seorang Nanjing berkata dengan cepat, dia baik-baik saja untuk saat ini. Dia dibawa ke menara oleh Xiaota. Ye Guan tiba-tiba menghela nafas lega. Yang menggantikannya adalah ketidakberdayaan. Pada saat ini, dia memahami satu hal. Seringkali, meskipun Anda mencoba yang terbaik, itu tidak akan berhasil. Hidup adalah kenyataan. Ye Guan menoleh untuk melihat dua kaisar dewa di kejauhan. Dia tahu bahwa jika dia tidak menjadi lebih kuat, hal seperti ini akan terjadi lagi di masa depan, dan mungkin lebih serius dari ini. Kekuatan. Mata Ye Guan perlahan tertutup. Di masa sulit, nyawa manusia tidak berharga. Tanpa kekuatan yang kuat, Anda hanya bisa dibantai oleh orang lain. Melihat Ye Guan di depannya, tatapan kompleks muncul di mata An Nanjing. Pemuda ini telah menanggung tekanan yang seharusnya tidak dia tanggung pada usianya. Memikirkan hal ini, An Nanjing menghela nafas dalam hatinya. 3 generasi keluarga yang tidak menjalani kehidupan yang mudah. Kehidupan master pedang berbaju hijau bisa dikatakan paling sulit, harus berjuang entah dari mana. Apalagi pada akhirnya, ketika ia bertemu dengan karakter Tian Ming yang tidak normal dan menakutkan. Adapun master pedang manusia, tahap awalnya juga menyedihkan. Perilaku riangnya sangat teliti, dan si kecil di depannya, yang baru saja mengenali leluhurnya dan kembali ke klannya, menjadi sasaran seluruh dunia nyata. Tidak hanya itu, dia juga harus memikul tanggung jawab untuk melindungi seluruh alam semesta Guangxuan. Seorang Nanjing menepuk bahu Ye Guan dengan lembut, lalu berkata, "Jangan khawatir, kami tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu."
Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Raja An di kejauhan, dan melihat An Nanjing sedang menatapnya. Kelopak mata Raja An bergerak-gerak, dan dia segera mundur ke belakang kedua kaisar dewa. Dia juga takut menghadapi dewa perang ini, sangat kuat. Seperti yang dia katakan, bahkan 10 kaisar dewa mungkin tidak cukup untuknya. Jika mereka tidak mengkhawatirkan Ye Guan, mereka akan dikejar dan dipukuli oleh dewa perang. Seorang Nanjing tiba-tiba berkata, Xiaota berkata dengan cepat, "Aku di sini." Seorang Nanjing menatap Xiaota. Matanya sedikit dingin. Pasti ada batasan untuk membebaskan, dan jika Kaisar Dewa mengambil tindakan terhadapnya, kamu juga akan membawanya sendiri. Xiaota gemetar. Aku Aku lupa. Kilatan kemarahan melintas di mata An Nanjing. Dia benar-benar ingin meledakkan menara kecil yang berhati besar ini. Bisakah kamu melupakan ini? Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Senior, tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Haruskah kita mundur?" Di sampingnya, Tuan Wu dengan cepat berkata, "Kita harus pergi ke alam Zou. Selama kita pergi ke alam Zou, bahkan jika mereka mengirimkan 10 kaisar dewa, kita tidak akan takut. Pergilah ke alam semesta." Seorang Nanjing menoleh untuk melihat Raja An di kejauhan dan berkata dengan lembut, "Saya khawatir saya tidak akan bisa pergi untuk saat ini." Mendengar ini, Ye Guan mengerutkan kening. Wanita itu pasti menelepon seseorang lagi. Raja An memandang An Nanjing dan berkata sambil tersenyum, "Apakah Anda dewa perang?" Dia mengacungkan jempol. "Saya harus mengatakan, Anda benar-benar pandai bertarung. Jika Anda tidak melindungi Tuan, ya, kita semua akankah aku benar-benar tidak berani bertindak di depanmu, kamu." Pada saat ini, tombak di tangan kanan An Nanjing tiba-tiba melesat ke udara. Tertawa, saat tombak itu lewat, ruang dan waktu langsung hancur. Kecepatan senjatanya sangat cepat, dan sebelum semua orang bisa bereaksi, mereka sudah berada di depan Raja An. Melihat pemandangan ini, mata Wang An tiba-tiba menyusut, dan cermin emas tiba-tiba terbang dari sela-sela alisnya, lalu berdiri di depannya. Ledakan di bawah pandangan semua orang, cermin emas pecah, dan kekuatan yang kuat langsung mengguncang Raja An yang jaraknya puluhan ribu kaki. Namun, tombak itu tidak menghilang, tetapi terbang di udara mengejarnya. Puluhan ribu kaki jauhnya, Raja An tiba-tiba berkata dengan marah, "Lindungi aku." Suara itu jatuh dan 2 kaisar dewa muncul di depannya. Orang tua itu tiba-tiba menunjuk ke depan dan cahaya pedang tiba-tiba keluar dari ujung jarinya. Dan kaisar dewa lainnya juga tiba-tiba bergegas maju dan meninju tombaknya. Ledakan. Tiba-tiba, dengan 2 ledakan yang memekakan telinga, seluruh galaksi mendidih dan tombak An Nanjing terpaksa berhenti. Tetapi pada saat ini, An Nanjing tiba-tiba muncul di balik tombak dan dia mengayunkan pistol di tangan kanannya. Ledakan, kedua kaisar dewa langsung terlempar ratusan ribu kaki jauhnya oleh kekuatan yang kuat. Begitu mereka berhenti, tubuh mereka mulai terbelah lapis demi lapis. Tidak hanya itu, area ruang waktu di belakang mereka juga langsung hancur.
Itu berubah menjadi gelap gulita, sangat menakutkan. Tapi An Nanjing tidak terus mengambil tindakan, tapi gemetar dan mundur ke sisi Ye Guan. Jika dia terus mengambil tindakan, akan mudah untuk membunuh kedua kaisar dewa itu. Namun, dia tidak berani mempercayai Ye Guan untuk dijaga oleh Xiao Ta lagi. Menara kecil ini semakin sulit digunakan. Pada saat ini, area ruang waktu di belakang Rajaan tiba-tiba retak dan kemudian jalan emas terbuka. Bala bantuan telah tiba. Melihat adegan ini, wajah Ye Guan menjadi gelap. Sial, wanita ini benar-benar menelepon seseorang lagi. Sungguh keterlaluan. Saat ini An Nanjing tiba-tiba berkata, "Jangan khawatir, orang-orang kami juga datang." Bersambung.